Balas dendam terhadap langkah KPK menahan sejumlah politisi adalah salah satu alasan penolakan Komisi 3 terhadap kehadiran Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah. Namun itu bukan satu-satunya, ada dorongan yang lebih kuat lagi, yakni membongkar dan juga mengungkapkan apa motif tuduhan pemerasan terhadap Bibit dan Chandra. Komisi 3 balas dendam terhadap KPK. Itulah komentar publik menyusul penolakan Komisi 3 terhadap Bibit Chandra. Penahanan sejumlah anggota dan mantan anggota DPR oleh KPK disebut-sebut sebagai pemicu amarah Komisi 3. Benarkah ini adalah balas dendam? Pak Benny, benar nggak sih karena penolakan terhadap kehadiran Bibit dan Chandra itu ada kaitannya karena KPK baru saja menangkap 19 tersangka kasus travel check? Saya rasa sih pasti ada ya. Shock kan teman-teman ini kan shock kan. 2 hari sebelumnya teman-teman itu ditangkap dengan cara yang sangat memalukan ya, dalam tanda kutip gitu ya. Oleh sebab itu saya tidak menyangkal kalau hal-hal ini juga ikut mempengaruhi suasana psikologis dan juga mempengaruhi sikap teman-teman di Komisi 3 pada saat itu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi kan ini kan kaget aja gitu ya, saya juga tidak menduga. Sebab sebelum-sebelumnya tidak ada masalah, Pak Bibit sama Pak Chandra datang walaupun mereka dalam status sebagai tersangka ya. Bahkan ada salah satu dari 2 pimpinan KPK yang bermasalah itu dicalonkan oleh teman-teman juga sebagai ketua KPK menggantikan Pak Antasari. Tetapi soal yang paling dominan itu kan bukan itu. Persoalan yang lebih mendalam lagi ya, lebih substantif lagi adalah berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh 2 pimpinan KPK ini yang dituduhkan oleh polisi dan jaksa. Ini nggak semakin menunjukkan bahwa ada rivalitas nih antara KPK dengan DPR, terutama Komisi 3? Sebetulnya tidak ada rivalitas, tidak ada. Sampai sekarang ini Komisi 3 mendukung sepenuhnya KPK, mendukung sepenuhnya pimpinan KPK, ya, mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga bahkan kita minta kalau bisa lebih agresif lagi ya, lebih progresif lagi ya. Tapi kalau agresif sakit hati kayak gitu kan tadi Bapak ini bilang. Bukan soal itu. Artinya ada faktor psikologis lah ya kan. Ada soal kaget gitu ya. Misalnya persoalan teman-teman itu kan bukan soal menolak substansinya ya. Bahwa teman-teman mantan anggota dewan atau yang masih anggota dewan itu ditahan, itu protap KPK, tapi tidak dikesankannya bahwa KPK memanfaatkan ini untuk meningkatkan citranya, bagaimana orang-orang ini ditangkap dan dibesar-besarkan begitu seolah-olah ada perlawanan. Ada melihat begitu kan, begitu misalnya misalnya bagaimana Pandana Baban itu diperlakukan seperti itu, padahal dia kooperatif kan iya. Padahal kalau dia Pak Panda diajak aja ya, diminta datang ke KPK, dijelaskan kepada beliau bahwa protapnya begini dan beliau sudah siap, tidak ada masalah. Apakah kejaksaan di dalam menentukan itu ada tekanan? Tidak. Komisi 3 DPR sejak lama menyarankan agar perkara Bibit dan Chandra di SP3-kan. Namun baik Kapolri maupun Jaksa Agung tetap bersikukuh membawa kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan. Apa alasan Kapolri dan Jaksa Agung ngotot terhadap kasus yang akhirnya dikesampingkan demi kepentingan umum itu? Berbagai kalangan menilai ada pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi 3. Komisi 3 ini akan mengabaikan keputusan Presiden yang mengangkat Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK. Apa komentar? Tidak ada masalah, itu bukan soal. Kita tidak mempersoalkan SK Presiden mengangkat Pak Bibit sama Pak Chandra, tidak. Yang kita persoalkan itu adalah tuduhan itu, tuduhan polisi sama jaksa itu. Betul nggak? Tapi sejauh ini sepertinya adem ayem saja nih Komisi 3 juga tidak mengevaluasi kembali. Kalau soal ini kan sudah berkali-kali
waktu sejak awal Pak Bibit dan Pak Chandra itu ditetapkan sebagai tersangka, kita justru yang paling getol mempersoalkan itu, menanyakan itu kepada Kapolri. Bahkan Kapolri waktu itu mengatakan, saya berani bersumpah, saya akan menindak anak buah saya. Sampai sumpah-sumpah. Sampai sumpah-sumpah di Komisi 3. Jaksa Agung juga sama, berkali-kali kita tanya. Semua buktinya. Ya udah. Waktu itu kan kita didesak oleh publik untuk desak Jaksa Agung untuk dan Kapolri SP3-kan kasus ini. Ya kita melakukan itu. Tetapi Kapolri waktu itu sudah terbukti nih Pak Beni. Ya mau bagaimana? Komisi 3 itu pada intinya ingin melakukan koreksi terhadap sistem penegakan hukum kita. Ya. Artinya ada tahapan-tahapan, ada instrumen-instrumen, ada lembaga-lembaga hukum yang memang sudah ditentukan di dalam KUHP, di dalam undang-undang. Yang ingin kita persoalkan di Komisi 3 itu bukan soal Pak Bibit dan Pak Chandra sudah welcome dengan beliau. Kita yakin mereka itu tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Yang kita persoalkan adalah kinerja perilaku penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam kasus ini, Komisi 3 meminta pertanggungjawaban kepolisian dan kejaksaan. Itu sebetulnya. Yang mau digali, yang mau diangkat, yang mau dibuka oleh Komisi 3 itu adalah mengenai tuduhan